ketemu dengan kata benda yang didahului oleh preposisi. Nah, itu kita sebut dengan sebutan object of preposition. Jadi kalau ada object of preposition, pastikan bukan itu yang merupakan subjeknya, karena subjek adalah atau subjek harus berupa noun atau pronoun yang bebas. Jadi kalau ada preposisinya atau ditempeli oleh preposisi, maka bisa dikatakan subjek tersebut bukan subjek yang kuat alias subjek yang lemah, sehingga tidak bisa kita jadikan subjek. Oke, kemudian yang baru saja kita pelajari tadi pagi, yang pertama adalah tentang certain words. Jadi ketika ada ketika ada kata benda ketika ada kata-kata tertentu dan itu berposisi sebagai subjek, maka subjeknya akan menjadi subjek tunggal. Dan kata-kata tertentu itu adalah kata-kata yang ada tambahan body-badinya, kemudian ada tambahan one-one-nya, sama ada tambahan ting-tingnya, begitu ya. Sama kata benda baik itu kata benda tunggal maupun jamak yang didahului kata each atau kata every, itu juga termasuk tunggal. Nah, karena sudah kita kunci bahwa subjek tersebut adalah subjek tunggal, maka ketemunya otomatis kalau disuruh milih maka verbnya adalah verb S. Kemudian dilanjut lagi yang keempat, tadi kita sudah belajar tentang have has ya, have has, had, having. Pastikan ketemu dengan verb 3, atau ketika ketemu dengan to be-nya adalah been. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu modal. Jika ada modal, maka pastikan modal bertemu dengan berapa kalau model? 1. Ya. Nah, verb 1. Atau kalau ketemu dengan to be, ya ketemunya dengan be, ya. Jadi kalau misalnya can ya can be. Nah, jadi tidak menggunakan been, tidak menggunakan is, are gitu. Oke. Baik, itu adalah merupakan ya ringkasan mengenai apa yang sudah kita pelajari dari kemarin sore sampai tadi pagi. Ya, semoga sudah tidak ada yang bingung, sehingga nanti dalam mengerjakan atau mencoba mengerjakan latihan nanti tidak terasa kesulitan begitu. Oke, baik, saya dokumentasikan dulu, silakan bisa menyalakan videonya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3 untuk slide yang pertama. Meeting ke-6 slide pertama. Dan yang slide kedua. Kemudian slide ketiga. Thank you. Saya kirim dulu ke grup yang kedua dan ketiga juga. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian apa materi inti di pertemuan ke-6 ini? Nah, pertemuan ke-6 ini berfokus ke latihan soal. Oke, silakan dibuka halaman berapa ya? Let me see. Oke, please open your book page 30. Silakan dibuka halaman 30. Itu tersedia soal-soal yang berkaitan dengan
structure and written expression. Untuk strukturnya itu mulai dari halaman 30 sampai halaman 31. Itu soal 1 sampai 25. Kemudian untuk written expression juga 1 sampai 25 juga. Namun halamannya mulai halaman 32 sampai halaman 34. Maaf, 32 sampai 33. Jadi kalau di total jumlahnya cuma 50 soal. Oke. Ya, jadi jangan lihat soalnya kok banyak sekali. Nah, soal itu sebetulnya sudah kita kerjakan tadi gitu ya, atau dari kemarin sudah kita kerjakan. Jadi tidak usah khawatir. Nah, cuma supaya betul-betul untuk menguji atau untuk mengetes daya ingat dan juga pemahaman kalian, maka saat mengerjakan mulai dari halaman 30 sampai halaman 33 ini, atau structure 1 sampai 25 dan juga written expression 1 sampai 25, nah diusahakan untuk tidak perlu membuka catatan dari yang sebelum-sebelumnya, atau tidak perlu juga tidak perlu juga tanya temannya dan seterusnya. Pokoknya coba aja kerjakan. Jadi kalau 50 soal sudah betul semua misalnya, berarti luar biasa. Tapi kalau ada salah 1, 2, 3 juga tetap luar biasa. Yang tidak luar biasa adalah 50 soal salah semua gitu ya. Nah, itu tidak luar biasa. Ya, karena mungkin belum dikerja gitu ya. Nah, ya, ini ada 25 plus 2 berarti 50 soal. Saya beri waktu 20 menit gitu aja ya. 20 menit ya, pas ya. Soalnya ini soal yang sudah pernah dikeluarkan begitu. Jadi kalau terlalu lama nanti eman-eman begitu. Jadi nanti kita lebih fokuskan ke pembahasannya. Jadi nanti siap-siap bagi para peserta yang hobi diem-dieman, nanti akan saya coba acak kembali. Kira-kira soal nomor 1 kita bahas bersama, soal nomor 2 bahas bersama, soal nomor 3 ternyata saya pengen ngecek paham atau tidak. Nah, nanti saya tanyakan salah satu seperti itu. Oke. Dan seperti tadi, jika nanti masih ada waktu sisa, maka bisa kita manfaatkan untuk membahas lanjutan dari soal tambahan tadi gitu. Ya, karena ini akan lebih nyaman ketika kalian bisa membuka atau scroll down, scroll up sendiri. Maka untuk share screen akan saya stop selama kurang lebih 20 menit. Nanti jam 11.30 tepat begitu. Kok 11.30? 10.30 mas saya, 10.30 atau setengah 11 nanti akan saya pandu kembali untuk pembahasan 50 soal yang kalian kerjakan. Seperti itu. Deal ya? Oke, silakan mengerjakan. Saya tunggu kurang lebih selama 20 menit. Selamat mengerjakan.
Oh, sore ya, Sore mana? jam 5 tuh. Oh. Lah kuliah kok modelnya jamnya matang-matang. Ngaput kan, Ya, ngaput. kok biyen tau ono tulisan agama-agama awakmu Tulisan apa? Arab-Arab ngono kan. Iya kok. Apa? Arab kok awakmu tau nulis Arab. Nggak di Bali ya. Oh. Iki sadi.
Oke, baik. Jam sudah menunjukkan 10.30 lebih ya, 31. Oke, it's time for us for the discussion. Oke. Mari kita mulai ke pembahasan. Oke, number 1. What is your answer for number 1? Delta. Oke, delta. Dengan alasan? Should have. Setelah should harus V1. Oke, setelah should harus verb 1. Kemudian diikuti ketiga. Kemudian kok ada lanjutannya verb lagi, padahal ada penggunaan kata have. Nah, berarti menggunakan verb 3. Kalau dilihat dari ABCD-nya paling cocok adalah yang delta. Oke. Kemudian number 2. What is the best answer for number 2? Oke, bring or Charlie dengan alasan Verb 1. sorry, Jadi setelah should atau should model harus menggunakan verb 1. Setelah model harus pakai verb 1. Oke, satu-satunya yang merupakan verb 1 adalah kata bring. Oke, number 3. never seen. Oke, had never seen dengan penjelasan Diikuti verb 3. oke. Jadi had diikuti dengan verb 3. Jadi kalau ada have, has, had, having menggunakan verb 3. Satu-satunya verb 3 adalah alpha. Oke. Number 4. Were given credits Were for. given credits. Were given credit dengan alasan Metode jamak. message jamak ya. Jadi di kalimat ini subjeknya adalah message dan itu merupakan subjek jamak yang bisa ketemu dengan jamak dan sesuai dengan konteks itu adalah were. Oke. The next number 5. Alpha. Oke, yang alpha dengan penjelasan Do not call tunggal. do not for tunggal dan membutuhkan verb. Nah, verb yang paling cocok di sini adalah has karena kata has sendiri yang artinya punya bukan merupakan non progresif jadi tidak perlu diinkan. Oke, number 6. Charlie. Charlie dengan penjelasan The major tunggal. the major cause tunggal sehingga membutuhkan to be tunggal pula yaitu is. Nah, untuk of ocean tides ini apakah memberikan efek untuk perubahan subjek tunggal dan jamaknya? Tidak. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sebutan object of preposition. Oke, very good. Oke, bagi yang merasa ketinggalan atau kecepatan nanti ngomong aja ya. Nah, takutnya nanti ewoh itu ya atau malu biar dibahas cepat tidak apa-apa gitu ya. Oh, tidak. Jadi kalau memang merasa terlalu cepat butuh pengulangan atau butuh penjelasan lebih mendalam tanyakan saja, tidak masalah. Langsung diselat atau gimana, Pak? Ya boleh, tidak apa-apa atau ngacung dulu ya, kan ada raise hand itu. Atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya terus manggil saya, Pak, permisi mau tanya, itu boleh saja, tidak masalah. Jadi misalnya, nomor 6 tadi apa ya, kok kayaknya cepet banget, saya baru bersin kok tiba-tiba jawabannya sudah ada begitu. Nah, misalnya loh ini, nah, katakan baru bersin gitu loh, kok sudah ganti soal. Nah, itu berarti kan, kok cepet banget begitu. Nah, itu silakan ditanyakan saja. Nah, jadi saya mencoba memberikan fasilitas untuk semuanya, bukan hanya yang cepat-cepat saja, tetapi semuanya. Jadi ketika merasa ada jawaban yang mengganjal, kurang paham, atau bahkan merasa kecepatan, tanyakan saja, tidak masalah. Nah, terus caranya bagaimana? Langsung saya praktekin nih, Pak. Ya, boleh. Pak, kalau yang nomor 5
Pak itu Oke, kalau nomor 5. kekecoh di isnya itu kenapa nggak bisa Pak? Yang di C-nya itu kan Oh, jawabannya oke. A. Nah, kemarin kan sudah kita jelaskan ya sebetulnya ya. Oke, mungkin perlu diulangi. Jadi kata have yang artinya memiliki itu masuk ke kategori non-progressive verb. Ya, non-progressive verb itu apa? Jadi non-progressive verb adalah kata kerja yang tidak umum itu ya, atau jarang sekali bisa masuk ke continuous, atau jarang sekali bisa diengkan. Itu salah satunya adalah kata have. Jadi kalau misalnya kok pengen mengatakan saya punya uang, ya cukup I have money saja. Kok misalnya pengen bilang saat ini saya punya uang, tidak perlu mengatakan I am having money, cukup mengatakan I have money saja. Seperti itu. Jadi mau present mau continuous pakainya I have saja. Gitu. Gimana? Sudah Oke, bisa Pak. memahami ya? Nah, gitu. Nah, itu Kerja ya. yang nggak ada bentuk fisiknya tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya ketika ada yang mengganjal kurang paham tanyakan saja. Nah, Terima kasih Pak. oke. Nah, kita bahas agak slow motion ya supaya nanti ada yang misalnya ada yang nyambi kan supaya tidak ketinggalan. Oke, agak slow motion ini. Oke, tapi bukan slow motion banget ya. The nomor 7 jawabannya apa? Bukan. Jadi slow motion di sini saya perpindahnya tidak terlalu cepat. Jadi agak pelan-pelan gitu. Oke, nomor 7, what is the best answer? Jadi jawabannya nomor 7 adalah alpha, yaitu had been waiting dengan penjelasan ya setelah had harus menggunakan verb 3. Aslinya kan begitu. Cuma karena di sini tidak ada verb 3, adanya to be, maka to be-nya harus berbentuk been. Nah, jadinya had been. Nah, to be sendiri bisa ketemu dengan dua jenis verb ya. Nah, yang verb apa saja itu? To be bisa ketemu. Nah, verb 3 dan ketemu dengan verb ing. Nah, di sini satu-satunya yang memenuhi syarat cuma yang verb ing saja, sehingga nomor 7 jawabannya adalah alpha. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Ya, oke. Kayak Mas Zaki tadi, kalau bingung tanyakan aja, enggak usah takut-takut. Oke, tenang saja. Saya tidak akan memunculkan mode ini ya, mode bertanduk ya, enggak usah khawatir. Nanti muncul tanduknya enggak. Oke. Ini mode sabar ini. Oke, nomor 8. Alpha. Nomor 8 alpha dengan alasan atau dengan penjelasan. Upright. Jadi subjeknya adalah a pride of lions, dan di situ kuncinya bukan kata lions-nya tetapi upright. Nah, upright adalah tunggal, sehingga subjek tunggal ketemu dengan verb tunggal. Verb tunggal berciri-ciri mendapatkan imbuhan S. Jika kita milihnya yang contains. Oke. Selanjutnya nomor 9. Delta. Oke, nomor 9 dijawab dengan cepat, yaitu delta. Ya, mungkin bisa dibantu menjelaskan kok bisa nomor 9 jawabannya delta. Karena has jadi subjeknya harus. Nah, oke, good. Karena kata kerjanya pakai has, berarti itu menunjukkan kata kerja tunggal, berarti membutuhkan subjek tunggal pula. Nah, di antara ABCD yang memenuhi syarat menjadi subjek itu hanyalah several developments sama the latest development. Nah, tetapi yang memenuhi syarat lagi yaitu yang merupakan subjek tunggal hanyalah the latest development. Nah, karena kalau the development ini betul tunggal, tetapi ada jurinya, tidak bisa. Kemudian ini the development juga tunggal, tetapi ada afternya juga tidak bisa. Oke, kemudian number 10. Is possible. Nah, ini paling gampang ya. Jadi anything tunggal, berarti membutuhkan kata kerja yang ada SS-nya. Nah, di sini kebetulan yang ada kata kerjanya malah cuma yang bravo saja, berarti nomor 10 jawabannya bravo. Kalau yang impossibly ini bukan kata kerja, jadi tidak bisa.
Quiet possible ini kata sifat, belum ada kata kerjanya, tidak bisa. Possible juga kata sifat, belum ada kata kerjanya, belum bisa jadi kalimat juga. Tapi kalau is possible, complete. Kemudian number 11. Bravo. Stop. Bravo. Nah, ini yang Bravo. baru saja kita pelajari ya tadi pagi ya. Yaitu ketika ada have, has, had, having harus ketemu dengan verb 3. Nah, ternyata satu-satunya verb 3 hanyalah yang bravo saja. Ya udah, pilihannya adalah bravo. Kemudian number 12. Can be found in. Ya, can be found in. Can termasuk kategori Modal. 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 Nah, kalau modal wajib ketemu dengan verb 1 Bisa. atau ketemu dengan be. Nah, Be. can they? Wah, ini bukan subjek, bukan verb. Can be verb, cocok. Can lives ini verb tapi bukan verb 1. Can are, nah, tidak bisa. Oke. Kemudian dilanjutkan di halaman berikutnya yaitu nomor 13. What is the best answer for number 13? Canaries. Canaries. Oke. Karena apa? Karena kalimat ini belum memiliki Subjek. subjek. Nah, padahal verbnya sudah ada, verbnya pakai verb 1. Nah, jadi kalau verbnya verb 1 berarti butuh subjek jamak. Kebetulan sih kalau dilihat secara sekilas ABCD jamak semua, tetapi yang layak menjadi subjek hanyalah kata canaries. Canaries. Kemudian nomor 14. By the broadcaster. By the broadcaster. Nah, jadi kalimat ini sudah memiliki Subject dan verb. subjek, sudah memiliki verb juga, dan subjek verbnya juga sudah terhubung dengan sesuai atau cocok. Nah, berarti di sini kita tambahi object of preposition, ngaruh enggak? Ya, tidak ngaruh. Maksudnya tidak ngaruh dalam artian tidak mempengaruhi hubungan antara subjek dengan verbnya. Tapi kalau subjek ditambahi object of preposition tetap berpengaruh. Maknanya tetap berubah. Nah, jadi semakin lengkap dan semakin panjang tentunya ya. Jadi kalau misalnya seorang gadis, nah, biasanya dianggap umum. Tapi kalau seorang gadis di bawah pohon rindang, nah itu jelas. Kalau kita hanya mengomongkan seorang gadis, umum, mana seorang gadis. Tapi kalau seorang gadis di bawah pohon rindang, nah biasanya sudah menjadi lebih spesifik. Jadi kalau ditanya masalah ngaruh, ya tetap ngaruh. Cuma apakah mempengaruhi antara subjek dengan verbnya? Tidak. Jadi kalau the interviews saja sama the interviews by broadcaster, maknanya tetap berpengaruh. Tetapi secara tunggal dan jamaknya dia tidak terpengaruh. Begitu. Oke, sekian nomor 14. Carilah yang menjadi jawaban terbaiknya. Number 15. Needs. Needs. Oke, number 15. Kenapa kok milihnya yang needs? Coba alasannya. Karena each. Ya, karena sebelum kata doctors, yang meskipun doctors itu aslinya jamak, tetapi ada imbuhan atau ada tambahan each-nya, sehingga subjeknya tidak jadi jamak lagi, tetapi subjek ini berubah menjadi Tunggal. tunggal. Karena subjeknya subjek tunggal, ya ketemunya dengan needs. Okay. The next 16. Has been dismissed. Has been dismissed. Coba dikasih alasannya supaya lebih enak. Kok bisa jawabnya yang has been dismissed? Kok Nobody. ya. Ya, jadi nobody sudah dikunci ya tadi. Nobody dipastikan Dipastikan tunggal, singular. singular. Nah, jadi kalau singular maka ketemunya dengan kata kerja atau kata bantu yang memiliki tambahan ss. Nah, seperti ini, has. Sehingga jawabannya alpha. Nomor 17. She can have. Ya, she can have. Sebetulnya he can have juga lengkap ya, cuma nanti tidak nyambung begitu ya. Wong ini depannya she kok berubah menjadi he. Maka karena ini depannya she dan kalimat ini cocoknya tetap she juga, maka kita memilihnya yang bravo. She can. She can have. Okay, the next number 18. Would have studied. Ya, would have Studied. studied.
Nah, jadi jangan terkecoh untuk memilih yang would has studied karena ini ada penggunaan apa? Would termasuk kategori apa ini? Model. Nah, Modal. termasuk kategori modal. Jadi setelah modal harus menggunakan verb 1. Nah, kalau would have betul verb 1. Kalau would has bukan verb 1, jangan dipilih. Would studying, studying bukan verb 1, jangan dipilih lagi. Would studied bisa verb 2, bisa verb 3. Kok ketemu dengan model, tidak bisa, jangan dipilih juga. Sehingga yang paling pas would have studied. Have studied. Oke. Kemudian nomor 19 memiliki kemiripan dengan nomor 18. Have respond. Ya, menjadi have responded. Has Ini responded. juga sama ya. Jadi ada might termasuk modal, maka ketemunya dengan verb 1. Nah, di sini ada dua verb 1, yaitu have dan have. Cuma kalau setelah have kok ada kata kerja lagi, wajib Verb 3. verb 3. Nah, kalau C bukan verb 3 tetapi verb S. Sehingga nomor 9 kita memilih yang have responded. Oke. 20. It's unnecessary please. Oke, number 20 jawabannya adalah Charlie. Charlie. Dan penjelasan? Karena every time. Ya, karena bukan every time ya subjeknya. Every Subjeknya adalah someone. Nah, jadi bukan every time tetapi subjeknya adalah someone. Jadi karena subjeknya adalah someone merupakan subjek tunggal, maka bertemunya dengan verb S. Kalau breaks ini bukan verb karena setelah break ternyata ada are taken. Are. Nah, berarti breaks ini jangan disebut dengan sebutan verb. Kalau ini verb tetapi ketemu dengan someone tidak pas. Ini juga are taking juga verb tetapi kalau dipertemukan dengan someone tidak pas juga. Maka yang paling pas It's unnecessary please. Oke, coba 21 sampai 25 tak coba mengacak kembali sehingga untuk memastikan betul-betul paham. Oke. Mbak Dika, can you listen to my voice? Halo, Mbak Dika. Iya, Pak. Number 21, Mbak Dika. Jawabannya Charlie. Jawabannya Charlie. Alasannya? Gimana Mbak Dika? Karena the report singular. Oke, good. Karena the Terus report pakai singular. was. Oke, good. Karena subjeknya adalah the report dan the report itu adalah subjek singular, maka ketemunya dengan verb singular. Nah, verb singular di sini adalah was. Kalau delivering sama seperti yang sudah saya tuliskan tadi. Kalau subjek ketemu dengan verb ing secara langsung tanpa ada tambahan to be tidak diperkenankan. Sehingga jawabannya adalah Charlie. Oke, thank you. Coba mencari yang lain lagi. Anita Widi Astuti. Halo Mbak Anita. Halo Mbak Anita, can you listen to my voice? Hello. Okay, no respond. Okay. Mbak Dias, can you respond me? Hello Mbak Dias. Halo. Nah ini. Jadi kalau kendalanya video mati kan begitu. Saya tidak bisa melihat orangnya ada di dekat laptopnya atau ada dekat HP-nya atau tidak. Oke, wis. Tidak apa-apa, kita nyari teman yang lain lagi. Oke. Nah, ini namanya unik nih. Hayu saja. Hadir, Pak. Nomor 22.
Bravo, Pak. Nomor 22 Bravo. Coba dikasih penjelasan. Subjeknya the musical instrument ya. Ya, musical instrument itu kenapa? Itu tunggal atau jamak? Tunggal, Pak. Tunggal. Nah, karena the musical instrument ini tunggal, maka yang cocok adalah yang Bravo, Pak. Bravo. Yang bravo. Oke, good. Coba lagi teman yang lain. Francisca. Mbak Francisca, tolong dibantu menerangkan nomor 23 plus jawabannya. 23 jawabannya bravo. Karena itu kan subjeknya sambungan, Pak. Ya, terus kalau subjeknya sambungan, terus kenapa? Kalau subjeknya sambungan berarti diikuti sama apa tuh namanya, Pak? Iya, apa? Nah, kalau tunggal kan harusnya ketemu dengan verb S. Lah ini verb S-nya mana? Nggak ada verb S-nya loh. Nah, gimana alasannya? Jangan gara-gara sambungan. Kira-kira alasan yang pas gimana untuk nomor 23 supaya jawabannya betul B? Ya, teman-teman yang lain dibantu nomor 23 supaya jawabannya tetap B. Itu alasannya yang pas gimana? Plus verb 3.